Di sini saya akan menjelaskan mengenai laba rugi opsi jual. Laba rugi dalam transaksi opsi jual dapat dianalisa dengan mudah. Misalkan digunakan harga saham PT SR Roti Tbk, yaitu selama harga sama terkini kurang dari harga kontrak atau exercise ditambah premi, maka pembeli opsi akan laba. Jika harga saham terkini sama dengan harga kontrak atau exercise ditambah premi, maka pembeli akan impas. Tetapi jika harga saham terkini lebih besar dari harga kontrak atau exercise ditambah premi, maka pembeli opsi akan rugi sebesar premi yang ia bayarkan. Contoh soal opsi jual dari PT SR Roti Tbk. Diketahui misal si A memiliki banyak saham di PT SR Roti Tbk dengan harga pasar senilai 450 per lembar. Kemudian karena diprediksi akan terjadi ketidakstabilan politik, saham dijual seharga 400 per lembar dengan biaya komisi atau premi sebesar Rp15. Harga saham turun setelah 4 bulan menjadi Rp300 per lembar. Lalu bagaimana mengetahui laba rugi untuk saham PT SR Roti Tbk menggunakan tabel? Berikut penjelasannya. Berikut adalah tabel laba rugi opsi jual saham PT SR Roti Tbk. Berbeda dengan laba rugi opsi beli, laba rugi opsi jual untuk mendapatkan laba, maka harga saham harus lebih kecil dari harga kontrak atau exercise ditambah premi. Sedangkan untuk opsi lebih, harga saham harus lebih besar dari harga kontrak atau exercise ditambah premi. Untuk mendapatkan laba, maka harga saham dikurangi. Untuk menghitung selisih dan laba rugi secara manual, selisih sama dengan exercise dikurang harga saham. Jika pada opsi beli, selisih sama dengan harga saham dikurang exercise. Sebagai contoh, pada kolom pertama, exercise senilai 400 dan harga saham juga senilai 400. Sehingga exercise dikurang harga saham, selisihnya adalah 0. Lalu untuk menghitung laba atau rugi, selisih dikurangi premi. Maka selisih senilai 0 dikurangi premi senilai 15, hasilnya adalah minus 15. Untuk nilai negatif sudah dipastikan akan mengalami kerugian, sedangkan nilai positif sudah dipastikan mengalami laba. Namun untuk nilai 0 pada laba rugi, maka saham tersebut dikatakan impas. Sebagai contoh, pada kolom keempat, nilai harga saham 385, exercise 400. Selisih 400 dikurang 385, maka selisihnya 15. Dan preminya 15, maka laba rugi 15 dikurang 15, laba ruginya adalah 0, maka dikatakan impas. Untuk nilai positif di atas 0 sudah dipastikan mendapatkan laba. Sebagai contoh, kita lihat pada tabel kolom kelima. Harga saham 380, exercise 400, sehingga selisih sama dengan 400 dikurang 380. Selisihnya adalah 20. Laba rugi sama dengan selisih 20 dikurangi premi 15, sehingga 20 dikurang 15 hasilnya adalah 5. Sehingga saham dikatakan mendapatkan laba. Begitu selanjutnya sampai harga saham menjadi 300, karena pada contoh soal dikatakan bahwa opsi jatuh tempo lebih rendah menjadi 300 per lembar. Jadi untuk kesimpulannya, jika harga saham terkini lebih kecil dari harga kontrak atau exercise ditambah premi, maka pembeli opsi akan laba. Namun sebaliknya, jika harga saham terkini lebih besar dari harga kontrak atau exercise ditambah premi, maka pembeli opsi akan mengalami rugi. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.